Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian tanggal 27 Februari 2021, hari Sabtu dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki matahari bersinar, menerangi orang baik dan orang jahat. Segala yang bergerak dan merayap, Engkaulah yang memberi sinar kehidupan. Kami mohon, semoga kami semakin mengenal Putramu dan menerima belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu 27 Februari 2021, dalam masa Prapaskah yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mencintai orang yang mengasihi kita seperti seorang laki-laki kepada kekasihnya, atau sebaliknya seorang wanita kepada pria yang dicintainya, adalah sesuatu yang lumrah dan mudah. Mengasihi mereka yang membenci kita atau mereka yang seharusnya kita musuhi bukanlah suatu usaha yang gampang. Namun justru hal rumit itulah yang dituntut Yesus dalam Injil hari ini. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membaca dan merenung-renung bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, maka mungkin sebagai manusia biasa kita harus berkata, memang menjadi pengikut Yesus itu sesuatu yang mustahil. Apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini.
Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti saya? Bagaimana mungkin orang yang telah membuat saya menderita? Bagaimana mungkin orang yang telah membuat saya hancur? Lalu saya harus mengasihi, mengampuni, dan sebagainya. Itu sesuatu yang gila, mustahil. Ya, memang sesuatu yang gila dan mustahil. Tetapi sesuatu yang gila dan mustahil itulah ia dituntut oleh Yesus daripada kita. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah Allah juga itu menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat? Atau menurunkan hujan baik bagi orang yang baik maupun orang yang tidak benar? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus, kalau kita betul mau menjadi pengikut Yesus, maka suka tidak suka, meskipun itu sesuatu yang mustahil, tetapi harus kita laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada beberapa alasan mengapa perihal mengasihi musuh sangat ditekankan oleh Yesus. Pertama, orang-orang Yahudi menafsirkan hukum kasih yang universal itu secara partikular atau menjadi sempit, yakni hanya untuk golongan mereka semata-mata, hanya untuk kelompok saya, hanya untuk orang yang saya kenal, hanya untuk sesuku saya, hanya untuk keluarga saya, dan lain-lain. Kedua, Yesus sedang menegaskan hukum kasih sebagai keutamaan sebagai seorang murid. Kasih tidak membeda-bedakan yang dikasihi atau musuh. Kasih yang tidak membeda-bedakan kekasih dan musuh. Ketiga, dengan perumpamaan itu, Yesus juga menegaskan bahwa para murid harus mampu mewujudkan revolusi kasih, lebih daripada sekedar kewajiban menghayati keutamaan. Meskipun demikian, perintah kasih ini tidak mudah diupayakan dalam keseharian, khususnya bagi bangsa Yahudi yang memiliki pengalaman ditindas dalam pembuangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah-kisah menyakitkan jamak terjadi di sekitar kita. Kita dengan kasat mata bisa melihat pelecehan martabat manusia, orang yang saling membuli, fitnah, kekerasan di sana sini yang masih terjadi. Bahkan orang saling membunuh satu sama lain karena suatu ideologi tertentu. Ambillah contoh sekarang di Intan Jaya, banyak orang-orang yang tidak berdosa mengungsi menjadi korban karena pertarungan dua ideologi harga mati. Papua Merdeka harga mati dan NKRI harga mati. Karena dua kelompok yang bertikai ini mengusung harga mati, ideologi harga mati, maka mereka membenarkan saling bunuh satu sama lain. Bahkan yang celakanya adalah bahwa dalam saling memperjuangkan ideologinya masing-masing itu, tak jarang yang menjadi korban adalah orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, perang dan kebencian seakan-akan tanpa garis akhir. Dalam konteks seperti itu, semua murid Yesus dipanggil untuk menampilkan kualitas hidup rohani yang sungguh nyata.
ketika pengampunan, belas kasih dan doa diutamakan. Yesus menegaskan bahwa syarat kemuritan adalah kasih yang menjadi keutamaan hidup. Keutamaan hidup ini harus diwujudkan dalam praktik nyata keseharian, antara lain dengan mengampuni dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kegenapan dari hukum Taurat adalah kasih. Inilah inti pewartaan Yesus dan sekaligus tantangan bagi kita. Yesus mengajarkan bahwa kasih bukan hanya ada dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Kasih itu tidak membeda-bedakan, tak mengecualikan atau mengucilkan pribadi tertentu. Kasih menggerakkan seseorang untuk memperlakukan musuh dengan cara yang sama, ialah memperlakukannya sebagai sahabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita perlu mengasihi sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita, terlepas daripada manusia berdosa atau kudus. Allah adalah kasih. Inilah dasar utama bagi kita yang mengaku diri sebagai kaum beriman. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berdasarkan ajaran Yesus inilah kita pun diajak untuk mengasihi sesama tanpa perkecualian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau pada bagian akhir Yesus mengatakan bahwa hendaklah kita sempurna seperti Bapa di surga dan sempurna adanya, maka yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah bahwa hendaklah kita sempurna dalam hal kasih, sebagaimana Allah yang begitu sempurna dalam hal kasih, yang puncak kasihnya itu adalah dengan mengorbankan putra tunggalnya demi untuk keselamatan kita. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita juga harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya, ialah sempurna dalam hal kasih itu. Kalau kita menjadi sempurna dalam hal kasih, maka kita yakin dan percaya bahwa dunia yang sekarang kacau balau di sana sini, di mana manusia masih suka hidup saling bermusuhan, saling melecehkan, menghina, korupsi di mana-mana, kejahatan merajalela di mana-mana. Tetapi kalau setiap murid-murid Yesus atau orang yang mengaku percaya kepada Yesus sempurna dalam hal kasih, maka dunia akan dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman. Karena apa? Karena kita telah mewarisi, yaitu kesempurnaan dalam Allah ialah sempurna dalam hal kasih. Kita saling mengasihi satu sama lain. Dan supaya kita bisa sampai pada tahap ini, maka kita harus rela untuk saling mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan dalam hal kasih ini. Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni, karena siapapun kita semua manusia kotor. Tetapi kalau kita rela saling mengampuni, saling berangkulan satu sama lain, maka saya yakin dan percaya bahwa dunia akan diliputi dengan penuh kedamaian. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.